itu ada istilah hypoksia. Dia sesak tapi karena penurunan oksigen dia tidak sadarkan diri dan meninggal dalam waktu cepat karena hipoksia, kekurangan oksigen. Nah, ini kejadian banyak seperti itu terakhir-terakhir ini, kematian saat isolasi mandiri di rumah. Makanya mekanismenya ini harus jelas dan kita mudah-mudahan lembaga Basnas ini bisa menjadi pilot untuk mendirikan istilahnya nanti isolasi terpusat. Isolasi terpusat tadi sudah diungkapkan pemateri pertama bahwa Jawa Barat memiliki tempat-tempat isolasi yang dipantau oleh tenaga medis, dan ini bisa jadi jalan keluar yang selama ini pemerintah kurang aware terhadap para pelaku isolasi mandiri yang di rumah ini. Lamanya hanya 10 hari isolasi semenjak terkonfirmasi positif. Terapinya hanya vitamin suplemen kalau dia tanpa gejala. Bagaimana kalau pasien yang gejalanya ringan? Ya ada demam, ada lelah, ada anoreksia atau mual muntah, ada sakit kepala, ada nyeri sendi, nyeri perut, dan lain sebagainya, tapi frekuensi napasnya masih normal, saturasinya masih 95%. Awalnya harus di fasilitas isolasi pemerintah atau isolasi mandiri rumah yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu nanti harus ada penanganan life saving ya ketika terjadi hal yang buruk. Terapinya ini bisa diberikan antivirus yang ini masih sangat perdebatan. Terakhir Kemenkes menarik pernyataan kalau oseltamivir atau favipiravir azitromisin ini buat pasien-pasien yang gejala ringan ataupun tanpa gejala. Tapi ini masih perdebatan dan masih belum ada penelitian yang final untuk obat-obatnya. Lama perawatannya juga 10 hari sejak timbul gejala dan sampai 3 hari bebas gejala. Untuk pasien yang sedang ini jelas ada gejalanya dan ditandai dengan saturasi yang mulai menurun, frekuensi napasnya 20 sampai 30 kali per menit, dan ini pasti harus dirujuk ke rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat COVID atau rumah sakit yang rujukan khusus untuk COVID-19 ini. Terapinya nanti akan beragam yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pasien, dan lama perawatannya ini bisa di 10 hari atau 3 hari sampai 3 hari tanpa gejala, dan nanti dokter penanggung jawab yang akan menentukan pasien ini sembuh atau belum. Lalu selanjutnya pasien berat atau kritis. Pasien berat atau kritis ini jelas frekuensi napasnya sudah sesak dan ini saturasinya di bawah 90% dan adanya kegagalan organ, khususnya kegagalan napas melalui banyaknya sekret-sekret di paru-paru sehingga dia membutuhkan alat bantu napas, baik aliran oksigen yang bertekanan tinggi atau HFNC atau ventilator untuk mengalirkan oksigen ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Dan ini harus dibantu oleh tenaga-tenaga ICU atau HCU di rumah sakit rujukan. Dinyatakan sembuh sampai dokter penanggung jawabnya menyatakan klinisnya membaik dan hasil PCR yang negatif. Nah, itu harus dijelaskan dengan kriteria-kriteria tersebut agar kita tepat melaksanakan apa yang harus dilakukan kepada pasien yang terkonfirmasi positif. Apakah perlu karantina, atau perlu isolasi, atau butuh perawatan di bangsal isolasi biasa, atau butuh perawatan di ruang ICU HCU. Kalau kita sudah bisa mengedukasi masyarakat seperti itu, maka kita akan sangat mudah memberikan penata laksanaannya sehingga angka kejadian penularan, angka kejadian kematian pada pasien itu akan bisa kita tekan. Kita tahu itu harusnya dilakukan oleh puskesmas, oleh Dinkes, tapi contoh saja di kecamatan tempat saya tinggal di Kota Bekasi, warganya 300.000, satu kecamatan, puskesmasnya hanya satu. Kita tahu puskesmas paling banyak hanya 40-50 SDM-nya, jadi harus mengurus 300.000 warga di satu kecamatan, itu sangat sulit. Nah, makanya peran-peran lembaga seperti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang pemerintah belum bisa lakukan secara optimal untuk menangani pasien COVID ini. Nah, ini ada timeline, target dan indikator pencapaian, pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi. Jadi kita harus bedakan nanti, bukan hanya isolasi sebenarnya pekerjaan kita di sini, tapi bagaimana
kita melakukan pemeriksaan, melakukan pelacakan, lalu melakukan karantina, isolasi. Saya kasih contoh, ketika ketemu kasus yang terkonfirmasi positif, maka yang pertama kali dilakukan adalah dari waktu 0 sampai 24 jam pertama, kita harus sudah mendapatkan data melalui wawancara, dan pasien tersebut harus sudah mulai lakukan isolasi dalam 24 jam pertama. Nah, setelah kita mendapatkan hasil wawancara terhadap kasus yang terkonfirmasi positif, kita akan menemukan data kontak erat. Data kontak erat di 24 jam kedua ini kita wawancara juga, dan kita mulai karantina. Bedanya apa isolasi dan karantina? Setelahnya nanti akan saya jelaskan. Nah, pasien-pasien yang kontak erat ini biasanya dari wawancara juga kita akan terkonfirmasi dengan kamu kontak erat dengan siapa. Kalau memang cocok, oh ya teman kantor saya di kantor itu sudah konfirmasi duluan positif, saya kontak erat. Nah, ketika kita melakukan entry test pada 48 jam pertama berikutnya, bisa melalui nucleic acid test ataupun dengan ini RT-PCR atau isotermal dan lain sebagainya, ataupun dengan antigen, maka kita akan menentukan nanti hasilnya bisa terkonfirmasi positif atau negatif, dan kita mulai isolasi. Tapi kalau dia masa mulai karantina itu dan nanti di hasilnya negatif, maka itu akan teruskan karantina dan akan ada pemeriksaan berikutnya. Seperti itu, dan ini kerjaan kita, kerjaan Satgas COVID-19 di level RT, di level RW, di level desa, kecamatan, tidak memerlukan keterampilan khusus untuk di bidang medis yang bisa kita lakukan, dan ini sudah mulai digencarkan karena indikasi perform terbaik dalam penanganan COVID ini bukan hanya berapa vaksin yang sudah disalurkan, tapi juga berapa testing yang sudah dilakukan. Nah, ini akan meningkatkan aware pemerintah setempat terhadap data-data yang valid yang bisa di-store ke pemerintah pusat, dan juga sebagai data untuk pengendalian secara nasional ataupun internasional. Nah, ini seperti ini alurnya. Ketika kita wawancara kasus terkonfirmasi, kita akan mendapatkan identifikasi kontak erat, lalu wawancara kontak erat itu langsung melakukan karantina kontak erat dan pemeriksaan entry test dengan PCR ataupun antigen. Ketika nanti hasil negatif, lanjutkan karantina, dan karantina ini bisa di hari kelimanya kita lakukan pemeriksaan kedua. Ketika hasilnya negatif, karantina selesai. Ketika hasilnya positif, lanjutkan dengan proses isolasi. Isolasi itu harus terpusat dan di bawah pemantauan tenaga medis. Inilah bedanya antara karantina dan isolasi. Jadi saya di sini coba untuk menarik dari tema webinar kita pada hari ini, bagaimana isolasi mandiri yang baik, tapi saya akan menarik secara peraturan undang-undangan yang dibentuk. Jangan-jangan kita selama ini salah nih proses isolasinya. Jangan-jangan kita harusnya hanya karantina saja. Jangan-jangan orang yang karantina itu harusnya diisolasi. Nah, kalau ini bisa diperbaiki, maka tadi itu pengendalian untuk pencegahan dan penata laksananya tepat, maka angka COVID ini akan menurun dan angka kematiannya juga akan menurun. Karantina itu dilakukan oleh pasien-pasien yang kontak erat atau suspek yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Sekarang definisi kontak erat itu juga sudah diperluas. Kalau dulu orang yang bertemu dengan atau kontak secara fisik dengan orang yang terkonfirmasi positif dalam kurun waktu 1 jam atau 15 menit, itu dikatakan kontak erat. Tapi sekarang pelaku perjalanan, pelaku kerumunan, orang yang habis kondangan, orang yang habis makan bersama, itu juga dikatakan pasien yang kontak erat. Dan ini harus dikarantina. Kalau isolasi, jelas orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif yang memerlukan perawatan rumah sakit. Bagaimana kalau isolasi mandiri? Ya, tadi kita perbaikin istilahnya isolasi terpusat, isolasi mandiri yang terpusat, yang dipantau oleh tenaga medis, yang bukan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya pada saat ini. Ketika sudah terkonfirmasi positif, dia tinggal di kontrakan sendirian, tetangga hanya memberikan makan pagi, siang, sore,
tanpa pemantauan kesehatannya. Dan ini perlu kita perbaiki, lembaga-lembaga sosial seperti Basnas dan Forum Zakat dan sebagainya juga harusnya sudah aware terhadap ini. Rumah Sehat Basnas selama ini kita melakukan program telemedicine dan home visit sebenarnya, tapi kita belum optimalkan secara nasional, baru di lingkup di mana wilayah terdekat sekitar Rumah Sehat Basnas. Dengan telemedicine itu minimal kita bisa memantau kondisi kesehatannya, dan dengan home visit itu minimal bisa menurunkan angka kejadian kematian yang berat, gejala yang berat atau menuju kematian. Dan ketika kita home visit kita bisa menentukan ini harus segera dirujuk dan penanganannya lebih dini, hasilnya akan lebih baik. Dan kalau atau kriteria selesai isolasi atau kriteria karantina dan dinyatakan sembuh, ini dengan definisi yang terbaru, jika tadi yang exit test kedua di hari kelima karantina negatif, berarti diselesai karantinanya. Atau 14 hari jika tidak ada pemeriksaan berikutnya. 14 hari di karantina, maka dia selesai karantina. Dan kalau pasien isolasi, pada exit test hari kedua isolasi negatif, itu dinyatakan sembuh. Atau pasien yang terkonfirmasi positif, pasien dengan tanpa gejala harus isolasi 10 hari. Dan itu pun sekali lagi, pasien yang tanpa gejala melakukan isolasi harus yang terpusat, harus yang terpantau oleh tenaga medis. Dan adapun pasien yang simptomatik 10 hari ditambah sekurang-kurangnya 3 hari gejala atau 14 hari jika bukan seperti peraturan yang sebelumnya. Kalau dia perawatan di rumah sakit isolasi, ini harus pertimbangan dokter penanggung jawabnya. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan aksi bagaimana kita mendirikan isolasi terpusat, apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, yang pertama kan kita harus melihat, menggali potensi yang ada yang kita miliki, baik secara organisasi maupun secara komunitas. Misalkan Basnas Kabupaten Bekasi melalui jaringan kecamatan, gas di kecamatan-kecamatannya, puskesmasnya itu bentuk jaringan isolasi tempat isolasi terpusat. Nah, ini akan puskesmasnya mengawal kesehatan, Basnas mengawal logistiknya, BPBD mengawal sarana prasarannya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan di tahap pertama. Nah, yang kedua, merangkul ini potensi yang ada dan menggerakkan potensi yang ada di sekelilingnya. Dan yang ketiga, mengkondisikan dengan pihak berwenang yang terkait untuk membantu pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah baik di tingkat lokal ataupun yang berbasis kewilayahan. Misalkan komunitas, organisasi masyarakat orang Islam, Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah memiliki fasilitas yang terpusat, isolasi terpusat, dan ini harus dioptimalkan. Lalu melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan perkembangannya dan aktivitas yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, membantu pihak berwenang untuk bisa membantu masyarakat dan lebih baik ketika dibutuhkan beberapa kebutuhan yang banyak, maka si masyarakatnya akan lebih efisien dan aman. Selanjutnya adalah bagaimana sih isolasi mandiri yang berbasis masyarakat, yang tadi bahasanya adalah isolasi terpusat ya, isolasi terpusat yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjalankan program tersebut. Yang pertama, fasilitas tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat, lalu aman dan jauh dari bencana susulan, lalu terlindung dan mudah untuk diamankan bila terjadi hal yang diinginkan. Contohnya, kita harus mitigasi berapa jarak dari tempat isolasi terpusat ke fasilitas kesehatan, baik puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Nah, yang ketiga, mudah melakukan koordinasi, evaluasi pengiriman, dan pengangkatan logistik yang mungkin dibutuhkan oleh para pelaku isolasi atau pelaku kesehatan yang bisa membantu memonitor. Nah, itu isolasi mandiri yang terbaik adalah isolasi yang termonitor oleh tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di wilayah sekitar. Lalu tempat isolasi tersebut cukup dan aman buat dijadikan tempat berlindung dan tempat istirahat. Bukan hanya sekedar kita memberi bantuan
kasur busa, bukan hanya kita memberikan bantuan peralatan mandi, tapi tempat isolasi tersebut nyaman dan aman agar pemulihannya cepat baik. Dan dapat dipastikan ini terpisah, dapat dijaga agar tidak saling menulari lingkungan sekitar terhadap tempat isolasi mandiri terpusat yang dibentuk. Bagaimana dengan pemisahan pasien rujukan sistem isolasi mandiri yang masyarakatan? Nah, ini ada misalkan lembaga-lembaga atau misalkan Basnas yang mendirikan pusat isolasi mandiri, baik pasien bergejala ataupun gejala ringan, ataupun nanti di sebuah karantina. Tempat karantina, misalkan koordinasi dengan puskesmas, dan puskesmas ini harus bisa mengakses bagaimana jika kondisi-kondisi pasien yang tanpa gejala itu ataupun gejala ringan meningkat statusnya menjadi gejala sedang ataupun gejala berat, dan ini harus dirujuk segera dan dengan mempertimbangkan hal yang tadi sebelumnya dipaparkan. Lalu yang paling utama juga adalah bagaimana ketika kita melakukan proses isolasi mandiri terpusat itu infeksius itu juga menjadi sarana untuk penyebaran dan penularan, maka limbah infeksius ini harus dikelola dengan baik, harus ditangani dengan baik agar tidak menjadi sumber penyakit infeksi baik COVID-nya ataupun infeksi sekunder lainnya. Infeksi sekunder karena kuman-kuman bakterinya setelah sampah itu bercampur dengan sampah rumah tangga, itu akan menyebabkan infeksi sumber-sumber penyakit seperti E. coli-nya meningkat di sumber air bawah tanahnya, nanti E. coli-nya malah ada di selokan dan lain sebagainya. Makanya penanganan limbah ini juga harus tepat. Maka itu sekali lagi harus ada penanganan dari tenaga medis, dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi kesehatan yang memantau tempat isolasi mandiri terpusat ini. Yang terakhir dari saya, memang tadi bagaimana kita menghadapi pandemi ini, yang pertama adalah kita harus bijak untuk menerima informasi tentang virus corona ini, terutama apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki dasar-dasar ilmu kesehatan. Contoh saja, bahkan orang yang memiliki dasar ilmu kesehatan, seorang dokter pun juga terakhir masih ramai pro kontra terhadap virus COVID ini, dan ini kebijakan di kita sendiri untuk memilah-milah informasi mana yang bisa kita serap dan bagaimana yang kita share. Kalau kita bisa mengawal kebijakan kita dalam menerima informasi dan men-share informasi-informasi itu, maka bukan hanya kita yang terselamatkan, tapi orang-orang sekeliling kita juga akan terselamatkan. Lebih kurangnya seperti itu. Adapun tentang bagaimana sih tentang isolasi mandiri yang baik dan benar, saya rasa cukup dengan perilaku hidup bersih dan sehat, bergizi seimbang dengan nilai gizi yang cukup baik. Kalau yang sudah punya komorbid agar diperhatikan konsumsi gizinya seperti rendah karbohidrat, kurangi nasinya, banyakin proteinnya, banyakin minum air putihnya, dan lain sebagainya. Saya rasa itu menjadi pengetahuan umum, dan apabila bisa didiskusikan, kita diskusikan. Demikian Pak Dr. Naib sebagai moderator sharing saya dalam materi pada kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Dr. Reza Ramdhani sebagai Direktur Program Rumah Sehat Basnas Republik Indonesia yang telah menjelaskan perihal tentang manajemen pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam penjagaan COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan selanjutnya diberikan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi, bertanya kepada dua narasumber yang telah menjelaskan materinya masing-masing. Dua orang mungkin, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan Bapak Ibu, dipersilahkan.
Mungkin dari Basnas. Bagaimana dari luar? Boleh nanya? Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah satu warga masyarakat Jawa Barat, pengamat Basnas dari Zahril Ghaib. Ya. Terima kasih atas kontribusinya di dalam memberikan informasi kepada kami, kepada masyarakat. Bicara soal isolasi mandiri dan dengan berbagai macam istilah yang digelontorkan oleh pemerintah tentunya dan ahli kesehatan, saya kira intinya adalah satu, bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting, melakukan langkah-langkah preventif ya. Tetapi yang saya tanyakan sementara ini arahan-arahan dan himbauan itu hanya terbatas pada persoalan-persoalan fisik. Persoalan fisik. Ya makan vitamin, ya jaga tidur, makan yang baik dan seterusnya. Saya kira jaga jarak, bahkan tidak boleh menyentuh ini dan itu. Tapi tidak ada himbauan bagaimana masyarakat juga tidak hanya secara fisik menurut saya, himbauan-himbauan untuk menenangkan hati, intinya adalah hati. Ya. Jadi himbauan untuk terus berzikir, membaca Al-Quran, qiyamul lail, ya, bermunajat, pendekatan diri kepada Allah. Saya kira itu juga bagian daripada penguatan iman yang otomatis ada penguatan imun. Jadi imanisasi, kemudian imunisasi dan amanisasi. Saya kira itu ya. Jadi banyak isyarat Al-Quran pun bahwa ketenangan atau kebaikan fisik ya harus diimbangi dengan kebaikan mental spiritual. Enggak, pertanyaannya apa? Kemudian juga ada pengaruh. Bisa disampaikan. Ya. Pertanyaannya biar. Ya, artinya itu pengertian isolasi mandiri ya, secara lahiriah dan batiniah itu intinya yang perlu dijelaskan. Saya kira itu saja karena nanti banyak yang bertanya. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pertanyaan selanjutnya. Mungkin perjelaskan dari Pak Dr. Reza terkait dengan kesehatan lahir dan batin. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang tadi dipertanyakan oleh peserta kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, kalau saya tidak salah menangkap, penanya adalah Kiai Haji Jamak Syari Abdul Majid. Beliau salah satu guru saya. Jadi insya Allah kalau saya ada kesalahan, mohon izin Kiai. Jadi gini Pak Kiai, memang tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama sebenarnya Pak Waka 1, bagaimana kita menyiapkan secara spiritual ya, menyiapkan secara spiritual. Kalau isolasi mandiri secara fisik, kita mungkin banyak literatur. Kita harus makan bergizi, kita harus tetap jaga jarak, kita harus pakai masker, tetap harus cuci tangan dan lain sebagainya, 3M, 5M, 7M dan lain sebagainya itu merupakan ikhtiar kita untuk memutus rantai penularan dari COVID itu. Tapi yang paling penting benar sekali,
kalau bahasa kami di sisi kesehatan ada istilah kesehatan jiwa. Rumah Sehat Basnas RI sebelumnya beberapa kali mengadakan webinar, bahkan kita telah mengeluarkan penelitian jurnal yang sudah dipublish ke artikel tempat publish jurnal yang kredibilitasnya tinggi di UI tentang kesehatan jiwa, bagaimana pengaruh COVID ini terhadap kesehatan jiwa para penderita COVID-nya. Hasilnya memang yaitu tadi, karena banyak sekali masukan-masukan, informasi-informasi di era media sosial seperti ini, orang banyak sekali yang salah menangkap informasi yang masuk, sehingga penata laksanaannya pun salah. Penata laksanaan yang salah maka akan mengakibatkan gejalanya memberat hingga kematian yang tinggi. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita cegah dari kita yang melek informasi, yang melek pendidikan, untuk para tokoh ulama, alim ulama, untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita bisa, ya kalau mau baca sumber-sumber yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Bukan dari grup WA yang isinya bermacam-macam, bukan dari broadcast pesan-pesan yang ataupun video-video yang saat ini viral yang bisa kita jadikan patokan, bukan yang itu. Tapi kita harus menjelaskan bagaimana informasi-informasi yang masuk yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat luas, minimal di keluarga kita, yang bersumber dari hal-hal yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu penelitian yang Rumah Sehat Basnas pernah lakukan. Jadi intinya kita bisa menyaring informasi-informasi yang masuk. Itu menjadi kunci bagi masyarakat awam. Dan kalau nanti ada sentuhan-sentuhan spiritual baik dari sisi keagamaan, saya rasa inilah peran alim ulama, peran para kiai yang bisa menjelaskan kepada jamaahnya agar bisa mengikuti himbauan-himbauan dari ahli-ahli kesehatan, ahli virologi, ahli epidemiologi yang buat ketentuan-ketentuan yang sudah beredar selama ini. Mungkin dari saya begitu, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Reza dan Abinda Pak Masamuksari Abdul Majid yang telah memberikan pertanyaan. Maka selanjutnya satu pertanyaan lagi, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disajikan pada kesempatan hari ini. Ini salah satu ikhtiar yang cukup bagus dari Basnas. Saya mengapresiasi. Namun ada hal yang perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin Basnas ini kan kita bukan ahli kesehatan, tidak tahu mana yang terpapar, mana yang tidak, begitu ya. Basnas lebih banyak menangani orang-orang yang datang meminta bantuan karena dia ada di rumah sakit, tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Nangislah ke Basnas. Orang sekolah nggak bisa bayaran sekolah, nangis ke Basnas. Orang punya utang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dalam konteks isolasi mandiri ini yang nyaman dan aman, saya setuju. Cuman kan konteksnya untuk bisa isolasi itu tadi ada beberapa penelusuran gitu ya. Nah, ini. Jadi sampai sejauh mana Basnas itu bisa tahu orang ini harus diisolasi atau tidak diisolasi. Nah, tentunya di sini ada cara-cara atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh Basnas supaya jangan sampai salah sasaran gitu ya. Karena bisa saja orang banyak yang datang bilang, waduh, saya punya saudara sedang isolasi dan lain sebagainya, minta bantuan, tahu-taunya itu hanya sebagai modus aja begitu ya. Jadi oleh karena itu saya mohon artinya pengayaan lah, penjelasan lebih lanjut, itu satu. Kemudian yang kedua,
berbicara tentang sosialisasi, ini pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Dan itu bukan tugas Bajnas melulu. Bajnas tidak punya kemampuan untuk mensosialisasikan tentang COVID gitu ya. Nah, itu Pak Kiai Jamasari itu tadi yang sebagai kiai, ya itu yang lebih kompeten sebetulnya melalui forum-forum dakwahnya. Kan pengurus Bajnas itu tidak punya mimbar. Yang punya mimbar itu di khutbah-khutbah Jumat itu adalah para kiai. Nah, ini harusnya merupakan ranahnya MUI gitu ya, para ulama, para kiai yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat atau jamaahnya sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang salah atau hoax tentang COVID-19 ini. Kalau kita dapat informasi tadi sungguh sangat jelas di sini, hebat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, apa yang disampaikan oleh Pak Waka 1, Pak Waka 2, juga Pak Dokter, dan semuanya saya merasa menambah ilmu pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Waka 1, Pak Insinyur Ahmad Ari bisa menjelaskan, Pak. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara kita, Pak Unang. Assalamualaikum Pak Unang. Assalamualaikum. Sehat-sehat Pak Unang ya. Alhamdulillah. Ya betul Pak Unang. Jadi memang masalah di Basnas Jabar juga banyak yang namanya KLM kan banyak sekali yang minta proposal dan seterusnya ya. Itu kita tidak bisa kita nafikan ya. Tapi juga yang paling terbaru itu adalah mereka yang tanda kutip meminta bantuan dalam hal oksigen, ya oksigen, vitamin dan seterusnya. Nah kebetulan kami dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ada kesepakatan pembagian kerja gitu toh ya. Jadi intinya kemarin contoh kami menyediakan 400 oksigen, kita ada yang kita kelola sendiri. Nah kita verifikasi dengan cara nanti ada syarat dan ketentuannya. Contoh bagi duafa yang terkena COVID mau pinjam pakai kembali oksigen Jawa Barat ada term and condition-nya. Nanti kita akan coba share ya Pak Unang ya di ini ya. Nah, yang kedua mengenai betul tugasnya untuk sosialisasi COVID ini artinya bukan tugas utamanya Basnas. Tapi Basnas itu berfungsi adalah bagaimana orang-orang yang mustahik itu makin menjadi mustahik ketika dia terkena COVID. Bagaimana cara membantunya. Bahkan ada beberapa cerita Pak Unang, muzaki kita tanda kutip karena sudah tidak punya usaha 2 bulan ini ya, dia ngomong ke kantor, Pak, punten saya tidak bisa berzakat, tapi sekarang justru saja mustahik. Kira-kira saya bisa dibantu apa ya gara-gara ini? Nah, itu kami juga ada beberapa treatment terhadap hal tersebut. Jadi sekali lagi memang sosialisasi COVID bukan pada tugasnya Basnas, tetapi justru tugasnya Basnas dalam visi misinya Basnas Jawa Barat adalah bagaimana meringankan orang-orang yang penerima manfaat 8 asnaf itu yang tadi terkena COVID. Kita ringankan dengan contoh kemarin kita menyebar 10,7 miliar ke UMKM, para guru-guru honorer, guru ngaji yang tanda kutip tidak mendapat penghasilan. Itu contoh yang kita bantu beban tugasnya dari pemerintah. Jadi sepakat tadi Pak Unang, kita punya term and condition, nanti kita sebar ya. Pak Unang akan kita share bagaimana kita mengetahui, kita verifikasi bahwa dia itu memang betul-betul kena COVID dan butuh kita bantuan, khususnya adalah peminjaman oksigen. Demikian Pak Unang, Pak Reza, mangga. Pak Ahin. Ya, sedikit Pak Moderator. Jadi memang izin Pak Kiai Unang, saat ini adalah eranya era kolaborasi. Eranya kolaborasi. Jadi Basnas bukan lembaga utama dalam hal menangani COVID memang. Contoh saja kami di lembaga program, Pak Dokter, Pak Moderator tahu nih, bagaimana berjibakunya lembaga-lembaga program di Basnas, baik yang layanan aktif Basnas, tanggap bencana, mualaf senternya, kami di Rumah Sehat Basnas, kami berjibaku sama-sama, dan kami tidak jarang merangkul lembaga atau kementerian di pemerintahan Indonesia ini untuk kerja bareng juga. Kami di era pandemi ini bagaimana menangani pasien-pasien yang untuk yang pemenuhan gizinya, teman-teman layanan aktif Basnas nanti akan mendistribusikan, kami yang merekomendasikan, oh proteinnya ini, oh kebutuhannya di sini. Nah itu
era kolaborasi dan dengan kementerian lain, misalkan kami dengan BKKBN. Untuk pasien-pasien yang gizi buruk kan cenderung akan terserang infeksi dengan lebih cepat. Maka kami di BKKBN berkolaborasi bagaimana pemenuhan gizi anak-anak stuntingnya, bagaimana nanti di sisi COVID-nya bagaimana. Jadi memang era kolaborasi ini menjadi sangat penting, dan maka itu kalau kita mau mendirikan sarana isolasi, ya sarana isolasi harus yang terpusat. Basnas tugasnya apa, Puskesmas Dinas Kesehatan tugasnya apa, BPBD tugasnya apa. Nah, ini akan menjadi ajang silaturahmi energi atau sinergi yang bisa menyelesaikan banyak masalah, khususnya COVID ini. Apalagi nanti dari sisi ekonominya, Basnas terjun membentuk bantuan UMKM dan lain sebagainya. Dan kedua tadi publikasi, saya sangat setuju. Memang publikasi ini sangat penting dan kita memainkan peran kita masing-masing. Saya sebagai dokter, insya Allah kalau di forum-forum seperti ini saya akan sangat mengusahakan bisa mengisi. Walaupun ada agenda-agenda lainnya misalkan. Jadi saya lebih senang untuk mengisi agenda seperti ini karena peran saya sebagai dokter untuk memberikan edukasi tentang kesehatannya. Walaupun saya bukan ahli virologi, saya bukan ahli epidemiologi, tapi sesuai dengan keilmuan yang saya tangkap, saya bisa berikan. Pak Dokter Kepala LAB Jawa Barat dengan keilmuannya di bidang pendidikan, mungkin dengan metodenya dengan cara sendiri. Teman-teman di Basnas Tanggap Bencana dengan metodenya sendiri bisa mempublikasikan informasi tentang COVID ini dengan gayanya sendiri. Dan begitu juga para guru-guru, para alim ulama, kiai di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar majelis, nah ini bisa menyampaikan informasinya dengan caranya sendiri dan sasarannya juga sasaran yang tersendiri. Mudah-mudahan sinergi ini, silaturahmi energi ini bisa meringankan beban pemerintah, beban masyarakat, khususnya mustahik yang kita bina. Mungkin seperti itu, Pak Moderator. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber dan audiens yang telah memberikan pertanyaannya. Maka menghasilkan dua kesimpulan bahwa pentingnya kolaborasi dan sinergi yang fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan Provinsi Jawa Barat melalui Basnas Provinsi Jawa Barat hadir untuk memastikan bahwa program yang dilakukan bertujuan untuk cepat, tepat, dan berdampak. Dan yang paling penting, perlu kita pastikan bahwa Jabar Udunan diperoleh sebagai sebuah alternatif untuk Jabar pulih kembali. Saya Naib Sujudi, moderator webinar saat ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh audiens dan dua narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan MC untuk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Naif yang telah menjadi moderator dalam webinar kali ini, dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Dr. Reza Ramdhani ya, dari Rumah Sehat Basnas, dan juga dari pimpinan bidang 1 Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Rahmat Ari Kusumanto, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Anang Jaurin MMPD, yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutannya, kepada pimpinan bidang 2 Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Ali Kosim, lalu kepada pimpinan bidang 3 Bapak Haji Ahmad Ridwan, pimpinan bidang 4 Bapak Haji Ahmad Faisal, dan juga seluruh ketua Basnas Kota Kabupaten yang saya tadi sudah melihat begitu banyak yang hadir dari 27 kota kabupaten. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Rekan-rekan Amil Basnas Kota Kabupaten se-Jawa Barat, 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, dan juga seluruh partisipan, tokoh masyarakat, public figure, serta seluruh elemen-elemen masyarakat, dan juga rekan-rekan sekalian yang telah hadir membersamai kegiatan webinar Isoman yang aman dan nyaman, dan juga konsepsi Jabar Udunan yang tadi sudah sangat jelas, dan kita semuanya tentunya terenyuh dengan pemaparan tadi dari pimpinan kita, Bapak Insinyur Rahmat Ari Kusumanto, dalam memaparkan tentang kondisi kita saat ini dan juga bagaimana peran Basnas Jabar dalam memerangi wabah pandemi COVID-19.
Sebelum MC pamit undur diri dan sebelum kita akhiri forum ini, izinkan saya memberikan pengumuman. Yang pertama adalah baik Bapak dan Ibu sekalian, panitia sudah menyiapkan di room chat itu ada feedback ya, ada mengisi feedback untuk kegiatan kali ini. Jadi mohon feedbacknya dari Bapak dan Ibu sekalian terkait acara hari ini supaya menjadi pembelajaran, evaluasi untuk kedepannya dalam pelaksanaan webinar yang lebih baik lagi. Dan juga yang kedua, bagi yang belum bagi yang belum mengisi absensi, maaf. Ini terbiasa menjadi MC penandatangan kerjasama gitu. Bagi yang belum memberikan atau mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu sebelum kita sama-sama pamit undur diri. Dan alhamdulillah ini sudah ada materi dari Dr. Reza ya, silakan di-download ya. Untuk materi dari Ustadz Rahmat, maka nanti kebijakan Ustadz Rahmat ini seperti apa untuk materinya. Nanti mungkin rekan-rekan panitia bisa menghubungi beliau selaku pembicara. Begitu. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Sudah sebentar lagi kita masuk waktu zuhur. Mohon maaf saya selaku MC pamit undur diri, dan sebelum nanti saya pamit, mohon kepada semuanya untuk kita foto bersama terlebih dahulu ya. Ini ada panitia yang akan memimpin kepada Teknida ya untuk memimpin. Mangga untuk rekan-rekan LAB untuk silakan memimpin untuk foto bersama dari rangkaian 1 sampai rangkaian ketiga ini kalau di laptop saya begitu. Mangga ya. Kepada rekan-rekan LAB. Teknida. Enggak, ya siap. Terima kasih Kang Yan. Ini ada 3 halaman ya. Halaman pertama dulu. Mangga bergaya dengan kerennya ya. Ya, 1, 2. Oke. Sekarang halaman kedua. Ayah yang belum buka kameranya, ayo. Background Zoom ini. Jadi dipersilakan, sangat halal ya untuk disebarluaskan kembali. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Hatur nuhun kepada, di sini tercatat dari awal itu sudah ada 70-an lebih ya menjadi peserta. Hatur nuhun pisan. Saya MC Ramadian pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pimpinan Basnas Jabar, Pak MC. Siap, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Pak Ustadz Rahmat, terima kasih banyak Pak sudah sampai. Assalamualaikum. Salam. Kang Ian, hatur nuhun. Kang Yazid, hatur nuhun Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Selamat Kang Naif. Sukses. Siap, insyaallah. Atur nuhun kasadayana Kasep. Sama-sama Pak Kiai Unang, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.